Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Zia adalah gadis 17 tahun yang kalem, introvert, dan tak banyak bicara. Hari-harinya diisi dengan belajar, membantu ibu di dapur, dan menuliskan mimpi-mimpinya di buku harian bergambar bunga melati. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Samarinda, di tengah lingkungan yang tenang, namun menyimpan cerita-cerita mistis dari generasi sebelumnya. Sudah seminggu perutnya terasa nyeri, tapi bukan nyeri biasa. Rasa itu menusuk tajam, seperti ada sesuatu yang meronta di dalam. Awalnya ia hanya mengira masuk angin, tapi rasa itu tidak hilang, justru semakin dalam dan menghimpit. Malam hari menjadi momok. Saat seluruh anggota keluarga terlelap, Zia masih terjaga, meringkuk dengan tangannya memegangi perut kanan bawahnya yang seperti terbakar dari dalam. Dan malam itu, semuanya berubah. Jam dinding menunjukkan pukul 2:14 dini hari. Hujan rintik-rintik mulai jatuh di atap seng rumah, memberi irama lembut yang biasanya membuat Zia mengantuk. Tapi malam itu, matanya memejam dalam ketidaknyamanan. Ia merasa perutnya berdetak seperti jantung kedua. Lalu, ia tertidur. Dalam tidurnya, Zia berjalan di antara ladang ilalang yang terbakar. Api merah jingga menjilat langit, membentuk bayangan-bayangan aneh yang menari liar. Suara lolongan terdengar dari kejauhan. Di depannya, terbentang jalan sempit dari batu-batu hitam, dan di ujungnya, seseorang berdiri. Sosok itu tinggi kurus, berjubah hitam. Wajahnya tidak tampak, tapi tangannya memegang sebilah jarum panjang berkarat. Saat Zia mendekat, sosok itu menunduk dan berbisik, "Jarum itu akan keluar bersamamu." Zia terperangah. Tubuhnya tiba-tiba dililit api yang menyala dari bawah tanah. Ia berteriak, tapi suaranya tidak terdengar. Tubuhnya seperti digulung benang api yang membakar, tapi tidak menyakitkan. Justru seperti mengeluarkan rasa nyeri dari dalam. Saat ia terjatuh, langit retak dan api padam. Seketika, Zia terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat, napasnya berat dan jantungnya berpacu cepat. Cahaya bulan menembus celah jendela, menyinari wajahnya yang pucat. Tangannya segera memegang perutnya. Rasa sakit itu lebih menusuk dari biasanya. Ia menatap langit-langit kamar. Ia mencoba memahami mimpi barusan. Sebuah jarum. Apa maksudnya? Ia meraih buku hariannya dan mulai menulis. "Tadi malam aku bermimpi dijilat api. Ada seseorang berbicara tentang jarum. Tubuhku seperti ingin meledak. Aku takut, tapi aku tidak tahu kepada siapa harus bicara." Besok paginya, Zia tampak berbeda. Ibunya memperhatikan anak gadisnya itu lebih diam dari biasanya. Matanya seperti menyimpan sesuatu. Ibu mencoba bertanya, tapi Zia hanya menjawab singkat. Ia memilih menuliskannya di buku hariannya. Hari berlalu. Rasa sakit tetap menetap, bahkan makin menusuk. Saat ia sujud dalam sholat, rasa itu seolah menolak ditundukkan. Seperti ada benda tajam yang melawan gerakan ibadahnya. Ia mencoba minum jamu, minyak kayu putih, bahkan terapi bekam. Tapi semuanya tak membuahkan hasil. Sampai pada malam ke-7, mimpi itu kembali. Zia terjaga dari tidurnya dengan napas terputus-putus. Kali ini lebih nyata. Dalam mimpinya, jarum itu telah berada di tangannya. Tapi ia tidak tahu dari mana datangnya. Ia melihat tubuhnya sendiri, dan di bagian kanan perutnya ada bekas luka. Bukan luka bedah, tapi luka terbuka seperti digaruk dari dalam. Saat ia mencoba menjatuhkan jarum itu, benda itu melayang dan menancap kembali ke arah bayangan hitam yang menyeringai di ujung ilalang. "Aku bersamamu, dan aku akan tetap di sana sampai kau mengusirku dengan darah." Zia terbangun, menjerit pelan lalu menangis diam-diam. Ia menulis kembali, "Malam ini, aku merasa ada sesuatu dalam tubuhku. Jarum itu nyata. Rasa sakit ini bukan hanya medis. Aku tidak tahu harus bagaimana." Keesokan paginya,
Ibunya memutuskan membawa Zia ke klinik. Pemeriksaan awal menunjukkan gejala mirip usus buntu. Tapi hasil USG menunjukkan jaringan normal. Dokter mengkernyit. Ini tidak seperti kasus biasa, ujarnya. Namun karena rasa sakit semakin parah, keputusan operasi kecil pun diambil. Dan itu menjadi awal dari pengungkapan yang tak bisa dijelaskan oleh sains saja. Zia merenung di kamar rumah sakit malam sebelum operasi. Ia memandang jendela. Cahaya bulan terlihat sama seperti malam mimpi itu. Di tangannya, buku harian kecil itu seperti sahabat terbaiknya. Ia menuliskan satu kalimat terakhir malam itu. Jika jarum itu keluar, mungkin bukan hanya tubuhku yang akan sembuh, tapi juga jiwaku. Hujan turun sejak subuh, membasahi jalan-jalan kecil menuju klinik. Langit Samarinda pagi itu menggambarkan suasana hati keluarga Zia. Kelabu, cemas, penuh harap. Zia duduk di dalam mobil ayahnya, mengenakan jaket hoodie biru muda, wajahnya pucat, matanya sembab. Sepanjang perjalanan, ia diam. Tangan kanannya sesekali memegang bagian bawah perutnya, tempat rasa sakit itu bersarang seperti duri yang menyancap. Ibunya duduk di depan, menoleh sesekali. Ayah mengemudi perlahan, mencoba mengabaikan bunyi detak jam dashboard yang seolah mempercepat ketegangan. Klinik itu sederhana, hanya 3 lantai, tapi cukup lengkap untuk pemeriksaan awal. Dokter jaga pagi itu, Dr. Henry, sudah berusia 50-an dan dikenal bijak. Dengan wajah ramah, ia mengajak Zia masuk ke ruang pemeriksaan. "Berapa lama sudah sakit, Nak?" tanya beliau sambil mengenakan sarung tangan medis. Zia menjawab pelan, "Hampir seminggu, makin sakit kalau malam." Dokter memeriksa tekanan darah, detak jantung, dan suhu tubuh. Semuanya relatif normal. Tapi saat perut bagian kanan bawah disentuh, aduh, Zia meringis. Tubuhnya refleks menghindar. Wajahnya mengerut tajam. Dokter mengangguk pelan. "Ini kemungkinan besar radang usus buntu. Kita lakukan USG ya, untuk pastikan." Ruangan USG dingin. Gel konduktor dingin menyentuh kulit perut Zia. Dokter radiologi, seorang wanita muda bernama Dr. Alia, mengarahkan alat pelan-pelan. Namun, ekspresinya mulai berubah. Ia menggeser alat, memiringkan kepala, mengetik sesuatu di komputer. "Ini agak janggal," gumamnya. Ibu Zia mengangkat alis. "Kenapa, Dok?" "Biasanya, kalau radang usus buntu, akan terlihat pembengkakan pada appendix. Tapi ini, jaringan ususnya tampak utuh, tidak ada cairan bebas, tidak ada pelebaran abnormal." Zia menatap layar. Ia tidak mengerti, tapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Kembali ke ruang pemeriksaan, Dr. Henry membaca hasil USG sambil mengernyit. Secara gejala, ini memang seperti usus buntu, tapi hasil tidak mengkonfirmasi itu. Kita bisa lanjut dengan CT scan, tapi itu butuh waktu dan peralatan lebih lengkap. Ayah Zia memenduk. "Kalau dibiarkan terus, bagaimana, Dok?" "Sakitnya akan memburuk. Bisa jadi infeksi, bisa juga bukan dari usus sama sekali. Saya sarankan untuk rujuk ke rumah sakit besar." Sepulangnya dari klinik, suasana rumah berubah. Ibu mulai mencari informasi tentang gangguan perut dan kasus-kasus langka. Zia mencoba beristirahat, tapi rasa sakit tak kunjung mereda. Bahkan, ia mulai merasa ada gerakan dalam perutnya. Bukan kentut, bukan kejang, tapi seperti sesuatu yang hidup. Malam hari, saat ia terbaring, rasa itu makin kuat. Ia menjerit pelan, tapi tidak ingin membangunkan orang tua. Dalam gelap, ia berbisik, "Ya Allah, apa yang ada dalam tubuhku?" Esoknya, keputusan diambil. Zia dirujuk ke rumah sakit umum untuk pemeriksaan lanjutan. Dokter bedah muda, Dr. Rico, menangani kasusnya. Setelah membaca laporan dan mengamati gejalanya secara langsung, ia berkomentar,
Saya pernah menangani usus buntu tanpa gejala khas. Bisa jadi posisi apendiksnya tidak biasa. Kita bisa lakukan laparoskopi, operasi kecil untuk sekaligus mendiagnosis dan mengangkat jika memang radang. Ayah dan ibu Zia setuju. Mereka menandatangani persetujuan. Dan operasi pun dijadwalkan keesokan pagi. Malam itu, Zia duduk sendiri di ruang pasien. Ia menatap jendela rumah sakit. Di luar, Samarinda diterangi lampu jalan dan bintang-bintang pucat. Angin berbisik melalui celah jendela. Dalam keheningan, ia bermunajat. Doanya pelan, tapi syarat harap. Ya Rob, jika ini ujianmu, maka beri aku kekuatan. Tapi jika ada sesuatu di tubuhku yang bukan darimu, tolong keluarkan ia. Aku takut. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku percaya engkau tidak meninggalkan aku. Mata Zia sembab. Ia memejamkan mata dan mimpi itu kembali. Sosok berjubah hitam kini berdiri lebih dekat. Jarum di tangannya tampak lebih jelas, berkilat samar seperti tertutup darah. Ia menunduk dan berkata, "Besok, aku akan dilihat, tapi tidak akan dipahami, kecuali oleh mereka yang mengenal cahaya." Zia terbangun, dengan tubuh gemetar. Keringat membasahi bantal. Pagi pun tiba. Ruang operasi disiapkan. Perawat datang untuk memasang infus dan menenangkan Zia. Ia diantar ke ruang steril dengan jubah operasi biru. Sebelum pintu ruang operasi ditutup, ibunya sempat menggenggam tangannya. "Apapun yang terjadi, tetap ingat Allah ya nak." Zia mengangguk. Di matanya ada ketakutan dan kekuatan yang bertabrakan. Dokter memulai prosedur, dan dunia Zia akan segera berubah. Langit masih menggantung kelabu saat keluarga Zia tiba di rumah sakit umum. Di lorong-lorong yang dingin dan sepi itu, suara langkah kaki menjadi gema yang memantul ke dinding, seakan setiap keputusan yang mereka buat kini direkam oleh takdir itu sendiri. Zia dibaringkan di ruang observasi. Perutnya yang tak kunjung berhenti mengirim sinyal rasa nyeri, kini membuat matanya sayu dan tubuhnya lemas. Ia sudah melewati titik putus asa. Dokter bedah bernama Dr. Rico, lelaki 30-an yang tenang dan profesional, membaca laporan klinik dengan seksama. Gejala klinisnya tetap menunjukkan arah ke radang usus buntu, katanya sambil mengetuk-ngetuk ujung bolpennya di meja. Tapi hasil pencitraan tidak konsisten. Saya sarankan laparoskopi. Ayah Zia menatap putrinya sejenak. Ibu tak henti-hentinya berzikir dalam hati. Keputusan diambil, operasi akan dilakukan esok pagi. Malam itu ruangan pasien bercahaya redup. Zia memandangi langit malam dari balik tirai jendela. Cahaya bulan seolah mengikuti matanya yang penuh tanya. Ia kembali membuka buku hariannya. Jika besok tubuhku dibuka dan rasa sakit ini tetap bertahan, mungkin ada sesuatu yang harus keluar. Sesuatu yang bukan hanya fisik. Ia menutup buku itu perlahan dan bersiap tidur, meski rasa nyeri belum reda. Dalam tidurnya, mimpi itu datang lagi. Namun, kali ini berbeda. Sosok berjubah hitam kini duduk bersila di sebuah ruang putih. Di depannya, jarum itu berputar di udara. Suara berat berbisik. Esok pintu akan dibuka, tapi hanya yang beriman yang akan tahu bahwa aku bukan dari dunia kalian. Zia terbangun. Tangannya dingin. Jantungnya berdetak cepat. Ia menarik selimut dan mencoba tidur kembali sambil melantunkan ayat-ayat pendek dalam hati. Pagi pun tiba. Pukul 7.30, Zia digiring ke ruang persiapan operasi. Perawat membacakan prosedur standar, memasang infus dan memberikan suntikan penenang ringan. Ibu dan ayahnya mengiringi sampai pintu ruang operasi. Di wajah mereka terpahat harapan dan ketakutan yang sama. Zia memandang mereka lalu berkata pelan, "Kalau ada sesuatu yang bukan milikku, mohon keluarkan."
Dokter dan tim medis tidak menanggapi kalimat itu sebagai hal serius. Mungkin hanya tekanan psikologis sebelum operasi, tapi kata-kata itu akan segera bermakna. Ruang operasi bernuansa biru dan putih, steril dan sunyi. Lampu sorot menggantung bagaikan mata tak terlihat yang mengawasi dari langit-langit. Zia sudah dibius total. Dr. Riko memulai prosedur dengan tenang. Laparoskopi dilakukan, sayatan kecil dibuat di perut bagian kanan bawah, kamera masuk. Namun, tak ada tanda radang. Gumam dokter. Mereka membuka sayatan sedikit lebih luas untuk pemeriksaan manual. Saat jaringan usus disentuh, senter bedah menangkap kilatan aneh. Benda tipis, memanjang, tak sesuai dengan warna jaringan. Dokter memanggil suster. "Berikan pinset," ujarnya. Nada suaranya mulai berubah. Ditariklah benda itu perlahan. Sunyi mencekam sejenak. Seluruh tim operasi mematung. Benda yang terangkat bukan bagian tubuh manusia. Jarum jahit panjang, sekitar 6 cm, berkarat di bagian pangkalnya. Tidak terbungkus, tidak tertanam dalam jaringan lemak, melainkan bersarang di antara selaput apendiks dan usus halus. Dr. Riko menatap benda itu. Matanya tak berkedip. "Bagaimana mungkin benda seperti ini ada di dalam tubuh?" bisiknya. Suster bergidik. Apa ia pernah menelan benda ini? Tak mungkin. Jarum seperti ini tidak akan lolos tanpa mencederai organ vital. Dan ia tidak punya riwayat luka atau trauma di area itu. Dokter lain mengambil foto benda tersebut. Raut wajah mereka tak bisa menyembunyikan keheranan. Setelah benda itu diangkat, prosedur dituntaskan. Usus buntu tetap dikeluarkan, meski tanpa radang signifikan. Tubuh Zia dijahit kembali. Di luar ruang operasi, ibu dan ayah menunggu. Sekitar 2 jam kemudian, dokter mendekati mereka. Operasinya berjalan baik, tapi kami menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mereka menunjukkan foto benda itu. Jarum panjang, berkarat, dengan ujungnya agak melengkung. Ayah Zia mematung. Ibu gemetar. "Ya Allah, saya minta izin untuk menyimpan benda ini sementara untuk penelitian. Tapi saya juga menyarankan agar keluarga mempertimbangkan pendekatan spiritual. Saya bukan orang yang percaya mistis, tapi ini di luar logika medis." Zia siuman 3 jam setelah operasi. Matanya membuka perlahan, tubuhnya masih lemas. Ibunya mendekat, memegang tangannya. "Jarumnya sudah keluar," ucap ibunya dengan suara pelan. Zia terdiam. Lalu air matanya mengalir. Ia tidak bertanya. Ia hanya menatap langit-langit ruangan, lalu menutup matanya. Di dalam pikirannya, suara itu kembali terdengar. "Aku telah keluar, tapi aku bukan satu-satunya. Ada pintu lain yang belum kau tutup." Zia menangis dalam diam. Malam harinya ketika keluarga berkumpul di kamar rawat, seorang paman yang dikenal suka belajar ilmu ruqyah berkata pelan, "Ini bukan hanya medis. Ini bisa jadi kiriman atau tertanam lewat cara yang tidak terlihat. Saya sarankan kita temui Ustadz Ruqyah." Ayah Zia mengangguk pelan. Ibu menutup wajah dengan kedua tangannya. Sementara Zia yang kini sadar sepenuhnya, menatap keluar jendela. Cahaya bulan kembali menyinari wajahnya. Dan perutnya, untuk pertama kalinya, terasa kosong. Tapi, bukan kosong biasa. Kosong, karena sesuatu telah keluar. Ruang operasi adalah tempat di mana logika dan ketelitian menjadi pemandu utama. Setiap detik berharga, setiap gerakan terukur. Tak ada ruang untuk kejutan, seharusnya. Tapi hari itu,
Ruang operasi berubah menjadi tempat di mana misteri menyusup ke dalam prosedur. Dan logika medis mulai goyah di hadapan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Zia telah terbaring selama hampir 2 jam. Prosedur laparotomi sederhana berubah menjadi investigasi internal. Dr. Rico masih bersikeras mencari sumber rasa nyeri yang seharusnya berasal dari apendiks. Namun setelah jaringan dibuka, usus buntu itu tampak normal. Tidak ada pembengkakan, tidak ada peradangan, tidak ada cairan bebas. Hanya otot-otot perut, jaringan lemak, dan organ-organ yang secara medis sehat. Dr. Rico mengernyit. Ia mulai menyisir bagian sekitar usus dengan alat bedah kecil. Ia menekan perlahan, menyibak jaringan dengan hati-hati. Dan saat lampu sorot menyoroti sudut tertentu, apa ini? Suaranya lirih, namun cukup untuk membuat 2 suster dan asisten bedah menoleh. Ia mengambil pinset, mendekatkan kepala. Di sela jaringan usus dan lapisan lemak, ada kilau kecil, seperti logam, tertanam tak sempurna, hanya ujungnya yang tampak mengintip. Ia menarik perlahan. Suasana menegang. Jarum itu muncul sepenuhnya setelah ditarik sejauh 6 cm. Ia panjang, tipis, dengan karat di bagian pangkal. Bentuknya melengkung sedikit seperti telah lama berada dalam tekanan. Tidak ada darah aktif, tidak ada bekas luka. Benda itu hanya berada di sana. Seluruh ruangan membeku sejenak. Dr. Rico mematung. Suster Dila menutup mulutnya. Asisten bedah menggeleng perlahan. Kak percaya. Ini jarum jahit, ujar Dr. Rico pelan. Bukan bagian dari tubuh, bukan alat yang kami pakai. Ia menaruh jarum itu di atas nampan steril. Cahaya lampu bedah memantul samar di permukaannya. Mereka memeriksa kembali dokumentasi alat operasi. Semua alat lengkap. Tidak ada jarum yang hilang, tidak ada kesalahan prosedur. Dokter mengelap keringat dari dahinya. Mustahil. Ini masuk lewat mulut, gumamnya. Suster Dila berbisik. Kalau ini tertelan pasti ada luka, tapi jaringan pencernaan utuh, tidak ada lecet. Asisten bedah menambahkan, logikanya benda ini seharusnya menembus lambung dulu, lalu usus, tapi dia muncul di luar jaringan pencernaan. Seolah ditempatkan. Kata ditempatkan menggantung di udara. Tak ada yang langsung menanggapinya. Tapi semua orang tahu, ada sesuatu yang tak lazim sedang mereka hadapi. Sementara itu, tubuh Zia masih terbaring dalam bius total. Ia tidak tahu bahwa sesuatu telah keluar dari tubuhnya. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal semata. Dr. Rico memutuskan untuk mengambil foto benda itu. Ia mengarahkan kamera steril ke jarum lalu mengambil gambar dari 3 sisi. Aku ingin tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tapi lebih dari itu, aku merasa kita harus menyerahkan benda ini bukan hanya ke forensik, tapi ke orang yang lebih mengerti hal yang tidak terlihat. Setelah prosedur selesai, sayatan dijahit rapi. Semua alat disimpan. Namun suasana ruang operasi tidak seperti biasa. Ada semacam tekanan di udara, seperti pertanyaan yang belum dijawab. Jarum itu ditempatkan dalam wadah plastik khusus, lalu dibawa keluar oleh suster. Sementara di ruang pemulihan, Zia mulai membuka matanya perlahan. Operasi sudah selesai, sayang, bisik ibunya lembut. Tapi kami menemukan sesuatu. Zia menatap ibunya. Nafasnya masih lemah. Lalu ia berkata pelan, "Jarumnya sudah keluar ya?" Ibu terdiam. "Kamu tahu?"
Zia menutup matanya. Air mata mengalir pelan di pipinya. Di ruang konsultasi, dokter menjelaskan kepada ayah Zia. Secara medis, kami tidak bisa menjelaskan bagaimana benda itu bisa ada di dalam tubuh anak Anda. Ayah mengangguk, wajahnya tegang. Dan kami menyarankan untuk konsultasi lebih lanjut. Tidak hanya ke dokter, tapi mungkin ke Ustadz Ruqyah. Dokter menarik nafas. Saya bukan orang spiritual, tapi saya tahu batas ilmu saya. Dan ini melampaui batas itu. Malam harinya, keluarga berkumpul di ruang rawat. Paman Zia, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang ruqyah, datang setelah dihubungi. Ia memegang foto jarum itu, menatap dalam diam. Ini bukan kiriman biasa. Bentuknya, posisi tertanamnya, dan tanpa luka, ini bukan benda yang tersesat. Ini ditanam, tapi bukan oleh manusia. Jarum itu bisa jadi sarana, titik masuk, wasilah untuk sesuatu. Mata Zia berkaca-kaca. Ia berbicara pelan. Saat jarum itu keluar, aku merasa ada bayangan gelap yang keluar bersamanya. Rasanya ringan, tapi juga kosong. Paman mengangguk. Itu karena sesuatu yang bukan milikmu telah pergi. Tapi, bukan berarti selesai. Dan malam itu, Zia bermimpi lagi. Kali ini jarum itu tergantung di langit-langit mimpi. Di bawahnya tubuhnya sendiri, terbuka. Bayangan hitam keluar dari tubuhnya menatap jarum itu, lalu lenyap. Suara itu kembali. Jarum itu adalah awal, tapi kau harus melanjutkan perjalanan untuk benar-benar bebas. Zia terbangun, dan untuk pertama kalinya, rasa nyeri itu benar-benar hilang. Di luar kamar, jarum itu kini tersimpan di dalam kotak plastik kecil. Tapi benda itu bukan sekedar logam berkarat. Benda itu telah menjadi simbol dari perang tak terlihat. Antara tubuh dan jiwa, antara dunia nyata dan gaib. Dan perjuangan Zia baru saja dimulai. Langit Samarinda sore itu mendung, seperti hati keluarga Zia. Jarum itu telah ditemukan, berkarat, panjang, dan bersarang dalam tubuh seseorang yang tidak pernah menelan benda asing sebelumnya. Operasi telah selesai, luka telah dijahit. Namun misteri yang muncul justru membuka luka yang lain, ketidaktahuan. Di ruang rawat rumah sakit, suasana sepi. Hanya suara monitor detak jantung dan langkah kaki perawat yang sesekali terdengar. Zia berbaring tenang. Napasnya mulai stabil, namun tatapan matanya jauh menembus plafon putih di atas. Ibunya duduk di samping ranjang, menggenggam tangan anaknya dengan pelan. Ayahnya berdiri di jendela, menatap keluar tanpa kata. Di meja kecil di sisi tempat tidur, sebuah wadah plastik transparan berisi jarum berkarat yang telah dikeluarkan dari tubuh Zia, kini menjadi pusat dari kekacauan emosi yang tak bisa dijelaskan. Seorang paman dari pihak ibu, Pak Rijal, tiba di rumah sakit. Ia dikenal sebagai orang yang memahami ilmu ruqyah dan spiritual Islam. Bukan sekedar ustadz, tapi peneliti amatir gangguan gaib. Banyak membaca kitab klasik dan sering diminta membantu keluarga-keluarga yang mengalami hal tak kasat mata. Ketika ia melihat foto jarum itu yang ditunjukkan oleh dokter, ekspresinya berubah. Ia menatap benda itu lama, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas. Jarum seperti ini bukan sekedar besi. Kalau ia berkarat di dalam tubuh selama bertahun-tahun dan tidak menimbulkan infeksi, maka ini bukan urusan medis semata. Ini kiriman. Kiriman? Tanya ayah Zia. Ya, kiriman gaib. Ada ilmu hitam yang menggunakan benda sebagai media masuknya jin ke tubuh manusia. Biasanya berbentuk paku, tulang, rambut, atau jarum. Suasana berubah tegang. Ibu Zia menutup mulutnya dengan telapak tangan.
Zia yang mendengarkan pelan, memejamkan mata dan berkata, "Aku mimpi tentang jarum itu. Berkali-kali. Dan setiap mimpi, sosok itu bicara, seolah ia masuk bersamaan dengan rasa sakit." Pak Rijal mendekat. "Bisakah kau ceritakan mimpimu?" Zia duduk perlahan, bersandar dengan bantuan bantal. Suaranya pelan, penuh keraguan, tapi juga ketulusan. Ada sosok tinggi berjubah hitam. Ia memegang jarum itu. Kadang aku lihat dia di padang terbakar. Kadang di bawah langit retak. Ia bilang jarum itu akan keluar bersamaku. Pak Rijal mengangguk. Itu bukan mimpi biasa. Itu bentuk komunikasi makhluk gaib yang bersemayam dalam tubuh. Biasanya ia berbicara lewat mimpi, manifestasi, bahkan rasa sakit. Zia menatap paman itu. "Tapi kenapa aku?" "Kadang karena lemahnya akidah, kadang karena lingkungan, kadang karena niat jahat seseorang. Kau pernah mengalami hal aneh sebelumnya?" Zia mengingat-ingat, lalu ia berkata pelan, "Aku pernah pingsan mendadak di sekolah, tapi bukan karena lelah. Rasanya seperti ada yang mengambil kesadaranku dari belakang kepala." Ibu menoleh. "Itu waktu kelas 10 kan? Kita pikir karena anemia." Pak Rijal menatap jarum itu lagi. "Tidak, ini bukan sekadar gangguan. Ini pertanda bahwa makhluk itu telah bersarang cukup lama dan menggunakan benda ini sebagai pintu." Malam itu, keluarga memutuskan untuk segera menghubungi seorang ustadz ruqyah bernama Ustadz Hanif, yang dikenal sebagai praktisi ruqyah syariah murni. Ia hanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan tidak mencampurkan amalan syirik atau benda-benda mistik. Ketika mendengar kasus Zia melalui telepon, Ustadz Hanif hanya berkata bahwa dia besok pagi. "Insya Allah kita ikhtiar dengan kalamnya." Esok paginya, rumah ruqyah sederhana milik Ustadz Hanif menjadi tempat pertemuan yang tidak biasa. Di teras rumah itu tergantung kaligrafi ayat kursi dan suara tilawah lembut terdengar dari pengeras kecil di dalam. Zia duduk bersila, mengenakan jilbab panjang abu-abu. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan ribuan tanya. Di sekelilingnya, ayah, ibu, dan Pak Rijal duduk tenang. Di hadapan mereka, Ustadz Hanif membuka mushaf Al-Quran dan mulai membaca ayat-ayat ruqyah dasar, Al-Fatihah, ayat kursi, dan ayat-ayat perlindungan dari surah Al-A'raf dan Al-Mu'minun. Saat pembacaan berlangsung, tubuh Zia mulai gemetar. Awalnya hanya ringan, seperti masuk angin. Tapi setelah pembacaan sampai ayat ke-10, matanya mulai memerah, tangannya berkedut, dan wajahnya berubah. Ibunya panik. "Zia!" panggilnya. Ustadz Hanif menenangkan. "Diamkan. Ini reaksinya. Jangan ganggu." Lalu suara yang bukan suara Zia keluar dari bibirnya. "Kalian tak akan bisa mengusirku. Aku sudah lama di sini." Suasana membeku. Ayah Zia menunduk, gemetar. Pak Rijal berbisik, "Itu manifestasi. Makhluk itu sedang berbicara." Ustadz Hanif melanjutkan bacaannya. Kali ini lebih keras. Ia membaca surah Al-Jin dan surah Al-Hasyr. Tubuh Zia makin menggigil. Lalu ia menangis dan tertawa bersamaan. "Aku masuk lewat jarum itu. Dia tidak tahu. Dia lemah." Sesi ruqyah berlangsung selama 1 jam. Zia sadar kembali. Ia menangis dalam pelukan ibunya. "Aku merasa ada sesuatu keluar. Tapi masih ada yang tinggal." Ustadz Hanif mengangguk. "Gangguan seperti ini tidak selesai sekali. Jarum itu adalah wasilah. Tapi yang tinggal adalah makhluk yang bersarang pada tubuh dan jiwa. Kita perlu ikhtiar berlanjut." Dan hari itu, jarum itu tidak lagi dilihat sekadar sebagai benda. Ia menjadi bukti bahwa di balik tubuh yang tampak lemah, ada perang yang tak terlihat. Bahwa tidak semua rasa sakit berasal dari tubuh. Kadang ia datang dari dunia yang tak bisa dijangkau oleh stetoskop. Dan bahwa dalam sunyi perut seseorang, kadang tinggal sesuatu yang berbisik tanpa suara. Hari itu, langit Samarinda redup, seolah menunduk menyaksikan sesuatu yang akan dimulai. Di dalam rumah sederhana milik Ustadz Hanif, suasana sudah disiapkan untuk ruqyah pertama Zia. Ruangan itu tak besar,
Hanya beralas sajadah panjang dan buku-buku tafsir tersusun rapi di rak kayu di sudutnya. Tapi aura tempat itu terasa berbeda. Tenang namun tegas. Dingin namun penuh cahaya. Zia duduk bersila di tengah ruangan. Ia mengenakan jilbab panjang warna abu-abu dan pakaian muslimah sederhana. Wajahnya tenang, tapi tubuhnya seperti menahan sesuatu. Ayah dan ibunya duduk di sisi belakang menggenggam tasbih. Zikir terucap pelan. Pak Rijal, sang paman, juga hadir, menatap diam dengan mata waspada. Ustadz Hanif membuka mushaf, lalu duduk bersila di hadapan Zia. Ia menundukkan kepala, membaca doa pembuka yang lembut namun dalam. Suaranya tenang, dituturkan tanpa tergesa-gesa. Lalu ia berkata, "Anakku, ini bukan penyembuhan dari Ustadz. Ini ikhtiar melalui ayat-ayat Allah. Jika ada yang bersembunyi, maka biarkan kalamnya yang membuka." Zia mengangguk pelan. Ustadz Hanif memulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Suaranya bergema rendah dalam ruangan. Ayat demi ayat mengalun, menciptakan getaran spiritual yang terasa menusuk ke dada. Zia menutup mata, tangannya di pangkuan, napasnya berat. Saat ayat kursi dibacakan, tubuh Zia mulai bereaksi. Gemetar ringan. Tak lama, bacaan berlanjut ke surah Al-A'raf ayat Ruqyah, khusus untuk gangguan dalam tubuh. Detik demi detik berlalu, gemetar itu berubah jadi getaran kuat. Zia menarik napas tersengal, matanya terbuka perlahan, namun sorotnya kosong. Tubuhnya miring pelan ke kanan. Lalu ia mulai menangis. Tangisnya bukan tangis sedih, melainkan tangis yang datang dari tekanan dalam. Seperti jiwa yang sedang bergulat dengan sesuatu yang menolak keluar. Ustadz Hanif tak berhenti. Ia membaca surah Al-Mu'minun dengan intonasi lebih keras. Ruangan terasa berubah suhunya, seolah hawa dingin merambat dari dinding dan melingkupi semua yang hadir. Zia tiba-tiba mengeluarkan suara berat, tapi bukan suaranya sendiri. "Berhenti. Cukup. Aku tidak suka ini." Ibunya terperanjat. "Zia?" panggilnya. Ustadz Hanif memberi isyarat untuk tetap diam. Yang bicara bukan dia. Pak Rijal mencatat. Ini manifestasi. Makhluk itu mulai terdorong keluar. Tubuh Zia bergetar semakin hebat. Tangannya mengepal, wajahnya menegang, lalu ia menjerit. "Aku sudah di sini bertahun-tahun. Dia lemah. Dia menerimaku." Ustadz Hanif melanjutkan bacaan tanpa bergeming. Surah As-Saffat dibaca pelan namun mantap. Makhluk itu tertawa. Tawanya memantul di dinding ruangan, namun bukan tawa yang menghibur, melainkan tawa yang kosong. Tawa dendam. "Aku masuk lewat jarum itu. Aku bersemayam di dalam rasa sakitnya. Dia percaya mimpi, maka aku masuk lewat mimpi." Zia menangis dalam manifestasi itu. Tubuhnya berkeringat, tapi tak ada luka. Hanya perlawanan dalam suara yang tak biasa. Ustadz Hanif mengangkat tangannya, lalu mulai membaca ayat pemutus. "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Zia berteriak. Tubuhnya bergeliat seperti menolak sesuatu. "Aku tidak akan keluar, dia sudah menjadi tempatku." Lalu suara itu berubah, melemah, napas Zia makin berat. Ustadz Hanif tak berhenti. Ia menutup sesi bacaan dengan doa perlindungan dan memohon kepada Allah agar segala gangguan keluar melalui cahaya kalamnya. Zia tiba-tiba terdiam. Tubuhnya terkulai, tangisnya berubah menjadi lirih, lalu ia sujud. Dalam sujudnya, ia menangis sungguh-sungguh. Setelah sesi selesai, suasana ruangan menjadi hening. Zia duduk perlahan, wajahnya basah, tangannya menggenggam sajadah. Aku merasa ringan.
tapi juga hampa. Ustadz Hanif menatapnya dengan lembut. Makhluk itu tidak suka cahaya. Dia masuk lewat kelemahan dan keluar saat cahaya ditampakkan. Tapi ini belum selesai. Kau perlu terus kuat dalam ibadah, dalam zikir, dalam menjaga ruhani. Pak Rijal mengangguk. Pertarungan ruhani tidak selesai di satu sesi. Tapi kau sudah melewati tahap terberat, yaitu mengakui dan mengusir. Di luar rumah Rukiah, angin sore bertiup pelan. Langit mulai kembali cerah meski awan-awan belum sepenuhnya pergi. Zia berjalan pelan bersama ibunya. Di tangannya, ia memegang tasbih kecil berwarna biru. Wajahnya masih lelah, tapi ada sesuatu yang baru. Ketenangan. Di dalam dirinya, perutnya yang dulunya terasa membara kini terasa kosong. Bukan karena kehilangan, tapi karena pembersihan. Dan dalam batinnya, ia tahu bahwa jarum itu adalah pintu. Tapi pintu itu kini telah ditutup oleh ayat. Malam hari, di kamar rumahnya, Zia kembali menulis di buku harian. Hari ini, tubuhku bergetar. Bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang keluar. Aku tak melihat wujudnya, tapi aku mendengar suaranya. Dia marah karena aku tak lagi menjadi tempatnya. Terima kasih ya Allah, karena kamu masih menjaga aku. Ruang Rukiah pagi itu diselimuti keheningan yang tidak biasa. Udara terasa lebih dingin dari hari sebelumnya. Cahaya mentari menembus perlahan dari sela jendela, menimpa wajah Zia yang duduk bersila dengan tubuh sedikit condong ke depan. Sajadah merah marun di bawahnya bergelombang, seperti merespons energi tak terlihat yang mulai bergolak. Ayah, ibu, dan Pak Rijal duduk beberapa meter di belakang, menyaksikan dengan waspada namun khusyuk. Di hadapan Zia, Ustadz Hanif membuka mushaf dan memulai dengan basmalah. Suaranya tenang, dalam, dan mengalir seperti arus air dari pegunungan yang tak bisa dihentikan. Zia menunduk, matanya terpejam. Namun sesaat setelah ayat kursi dibacakan, tubuhnya berkedut. Ayat demi ayat bergema di ruangan. Saat Ustadz membaca potongan dari surah Al-A'raf, tangan Zia mulai mengepal. Tubuhnya bergoyang tak teratur. Ustadz tetap melanjutkan. Bacaan merambat ke surah Yunus. Dan saat kata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin dilafalkan, sesuatu pecah dari dalam tubuh Zia. Ia membuka matanya, tapi matanya berbeda. Putih matanya memudar, tatapannya kosong namun tajam, seolah bukan Zia yang sedang duduk di hadapan mereka. Lalu, suara itu keluar. Akhirnya, kalian bicara padaku. Ucapnya dengan nada berat, bergetar dan bukan merik gadis remaja. Ustadz Hanif tetap tenang. Siapa kau? Tanyanya pelan. Zia menjawab. Namun bukan Zia yang menjawab. Aku yang ditanam bersamanya. Aku adalah yang menahan rasa sakit itu. Akulah yang tertawa saat dia menangis. Aku bagian dari jarum itu. Suasana ruangan mencekam. Ibu Zia mulai menangis perlahan. Pak Rijal menggenggam tasbih dengan erat. Ustadz menatap mata Zia, yang kini bukan Zia. Siapa yang menanammu? Tanya Ustadz dengan nada tegas, tapi tetap sopan. Makhluk itu tertawa. Tawanya berat, dingin, mengandung dendam. Dia yang menginginkannya menderita. Dia yang iri. Dia yang memanggil kami lewat tanah dan darah. Ustadz Hanif menghela nafas. Kau bukan miliknya. Kau bukan haknya. Kau hanyalah ciptaan yang melanggar batas. Suara itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada menyindir. Tapi dia tak kuat. Ia menerima kami tanpa perlawanan. Kami hanya masuk lewat celah. Ia membuka pintunya sendiri. Zia menggigil. Tangannya mulai mencakar sajadah.
tubuhnya mulai membungkuk. Ustadz menambahkan, dan ayat ini adalah kuncinya. Lalu membaca surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118. Tiba-tiba, suara makhluk itu berubah. Nada suara mulai melemah. "Kalian terlalu terang," bisiknya. Ustadz Hanif bertanya lagi, "Berapa lama kau tinggal?" 5 tahun, jawabnya lemah. "Dan kenapa sekarang kau bicara?" "Karena pintu sudah terbuka. Jarum itu adalah lambang. Kami masuk melalui rasa. Kami hidup dari luka." Ustadz Hanif melanjutkan dengan membaca doa Nabi Sulaiman. "Robbi habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab." Zia berteriak, suara itu menjerit. "Cukup! Cukup! Kau memanggil cahaya yang membakar kami." Ustadz menjawab, "Karena kamu bukan cahaya, kau bukan bagian dari jiwa yang Allah tetapkan suci." Sesi ruqyah berlanjut. Suara makhluk itu mulai mengisyaratkan kelemahan. "Kami tidak tinggal sendiri, ada yang lebih besar yang belum kau usik." Zia gemetar hebat. Lalu tubuhnya menggigil dalam sujud tanpa sadar. Ustadz membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Pelan namun menusuk. Bacaan itu menutup ruqyah hari itu. Setelah selesai, Zia kembali sadar. Matanya kembali normal. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Ia menatap Ustadz. "Aku mendengarnya dari dalam. Aku tak bisa menahannya. Tapi aku mendengar ayat itu membuatnya hancur." Ustadz Hanif tersenyum pelan. "Karena kalamnya adalah pemutus. Tapi perjuanganmu belum selesai. Kau harus terus menjaga hati dan rumahmu dari celah." Zia menangis lagi. Tapi kali ini dengan tangis yang ringan. Tangis seorang gadis yang akhirnya tahu bahwa sakitnya bukan kelemahan, tapi panggilan. Panggilan untuk kembali kepada cahaya. Hari itu, rumah ruqyah Ustadz Hanif diselimuti kesunyian yang dalam. Angin pagi berhembus pelan, menimbulkan suara lembut pada dedaunan di pekarangan. Langit cerah, tapi tidak sepenuhnya terang, seolah menyimpan ketegangan yang akan dilepaskan. Sesi ini bukan yang pertama bagi Zia, tapi baginya terasa seperti akan menjadi penentu. Ia telah melewati banyak mimpi, manifestasi, dan pengakuan gaib melalui tubuhnya. Tapi hari ini, ia datang bukan hanya untuk mengusir, melainkan untuk melepaskan. Zia mengenakan gamis putih polos dan jilbab biru muda. Ia duduk dengan punggung tegak, tangannya memegang tasbih kecil, matanya menatap lantai sajadah. Di sekelilingnya, ayah dan ibu tampak khusyuk. Pak Rijal datang lagi. Kali ini membawa kitab kecil berisi doa perlindungan dari ulama-ulama klasik. Ustadz Hanif duduk bersila, membuka mushaf, dan mengawali dengan doa pelindung. "Ya Allah, bukalah pintu pembebasan untuk hamba-Mu ini. Jadikan ayat-ayat-Mu cahaya yang membakar segala kegelapan di tubuhnya." Bacaan ruqyah dimulai. Al-Fatihah melantun lembut, lalu berlanjut ke ayat kursi dengan tempo lebih kuat. Setelah itu, ayat-ayat dari surah Al-Baqarah, Al-Jin, dan Al-Hasyr dibacakan dengan penuh penekanan. Ustadz Hanif kini membaca bukan dengan nada datar, melainkan seperti pemanggil langit. Tubuh Zia mulai bergetar lagi. Tapi kali ini bukan getaran mengamuk, melainkan getaran pelepasan. Tangisnya pecah tanpa jeritan. Air mata mengalir perlahan dan bibirnya bergetar, seperti menyebut sesuatu, tapi tidak terdengar jelas. Saat bacaan sampai pada potongan surah Ibrahim, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Zia tiba-tiba menunduk, tubuhnya mengejang sebentar. Lalu terdengar erangan, bukan teriakan, seperti suara batin yang sedang pecah. Suara lirih keluar, "Aku tidak ingin tinggal."
Ustadz Hanif berhenti sejenak. Ia mendekat, berkata pelan, "Kalau kamu masih bertahan di tubuh ini, keluarlah dengan izinnya. Kau bukan hak milik siapapun, dan tempat ini bukan rumahmu." Tubuh Zia mengejang sekali lagi. Lalu, tenang. Napasnya berat, namun stabil. Dan ia menangis. Tapi kali ini tangisnya berbeda. Seperti seseorang yang baru saja dibebaskan dari penjara panjang. Aku merasa seperti ada yang lepas dari dalam dadaku. Bukan dari perut lagi, tapi dari ruang yang aku tak tahu pernah ada. Ibunya menangis sambil memeluknya. Ayahnya menunduk, bersyukur dalam riam. Pak Rijal menatap dengan mata penuh makna. Ustadz Hanif menutup mushaf, lalu berkata, "Ketika sesuatu yang tidak nampak berhasil dikeluarkan, maka yang tertinggal bukan kehampaan, tapi ruang untuk cahaya. Kau kini harus menjaga agar tidak ada pintu yang terbuka lagi." Zia kembali ke rumah hari itu dengan tubuh lelah dan jiwa kosong. Tapi bukan kosong yang menakutkan, kosong yang memberi ruang. Seperti rumah yang baru dibersihkan dan siap dihuni kembali. Malamnya, ia melakukan sholat tahajud pertama kali setelah sekian lama. Di atas sajadah hijau di kamarnya, ia menunduk dan menangis lagi. Tapi dalam sujudnya, ia tidak takut. Ia bersujud dengan doa, "Ya Allah, terima kasih karena Kau tidak membiarkanku sendiri, meski aku tidak menyadarinya." Hari-hari berikutnya, Zia mulai berubah. Ia bangun lebih pagi, membantu ibunya dengan hati ringan, dan membuka Al-Quran setiap sore. Ia tak lagi takut tidur. Mimpi tentang jarum tidak lagi datang. Jikapun mimpi itu datang, jarumnya kini meleleh di tangan makhluk itu, hancur menjadi abu. Dan esok harinya, Zia tersenyum. Dalam buku hariannya, ia menulis, "Dulu aku pikir sakitku datang dari tubuh. Ternyata ia berasal dari ruang kosong dalam jiwaku. Tapi ketika cahaya dibacakan, ruangan itu menjadi tempat pertumbuhan. Terima kasih ya Allah, karena Engkau menanamkan kekuatan bahkan dari kelemahanku." Setelah sesi terakhir ruqyah yang mengguncang jiwa Zia, rumah mereka berubah menjadi tempat yang berbeda. Bukan dalam bentuk fisik, tapi atmosfer batin. Sejak pagi itu, aroma ketenangan menyelimuti ruang tamu yang sebelumnya penuh desah gelisah. Ayah Zia duduk di kursi tua dekat jendela. Tasbih berputar pelan di jemarinya. Pandangannya tak lagi kosong, melainkan penuh syukur. Ibu Zia, yang sebelumnya sering menangis dalam diam, kini sibuk menyusun jadwal pengajian harian dan mencatat doa-doa pelindung untuk keluarga. Zia sendiri tak lagi hanya tidur di kamar, melainkan sering menyendiri di sudut rumah dengan Al-Quran terbuka, merenung, membaca, dan sesekali mencatat ayat-ayat yang menusuk jiwanya. Satu sore yang damai, Pak Rijal berkunjung kembali. Kali ini bukan sebagai pemantau ruqyah, tetapi sebagai sahabat rohani. Ia membawa kitab tafsir dan duduk bersama keluarga kecil itu. Allah bukan hanya menyembuhkan, tapi juga menunjukkan, katanya pelan. Ayah Zia mengangguk. "Saya merasa bodoh. Kenapa kami tidak pernah mengajarkan perlindungan rohani kepada anak sejak kecil? Karena kita terlalu percaya pada logika. Kita lupa bahwa tubuh hanyalah cangkang, sementara jiwa bisa dilukai, disentuh, dan bahkan dikunci oleh mereka yang tidak terlihat." Zia menatap pamannya. "Tapi kenapa aku? Apa dosaku sampai ada yang menanam jarum itu?" Pak Rijal menyerencum lembut. Gangguan tidak selalu datang karena dosa. Kadang ia datang sebagai peringatan. Kadang karena takdir, kadang karena ulah orang lain. Tapi Allah tidak membiarkanmu tenggelam. Kau dipanggil untuk kembali. Malam itu Zia menulis panjang di buku hariannya. "Dulu aku berpikir taubat itu untuk orang yang pernah melakukan dosa besar, tapi kini aku tahu, taubat itu adalah panggilan pulang. Aku bukan hanya meminta maaf, aku ingin pulang ke cahaya." Ia menyalakan lampu kecil di meja, membuka surah At-Tahrim,
dan membaca ayat yang menusuk jiwanya. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang tulus. Tangisnya pecah lagi, tapi bukan karena takut, melainkan karena rasa rindu. Rindu kepada Robnya, rindu kepada ketenangan yang dulu ia abaikan. Hari-hari selanjutnya, perubahan bukan hanya terjadi pada Zia, tapi seluruh keluarganya. Mereka mulai mengatur waktu untuk sholat berjamaah. Rumah mereka tak lagi dipenuhi suara televisi, melainkan lantunan zikir. Bahkan, ayahnya memutuskan untuk mengurangi kerja lembur dan menghadiri kajian rutin di masjid. Tetangga mulai memperhatikan, rumah itu berubah, kata seseorang. Seperti ada cahaya. Pak Rijal menyarankan mereka membersihkan rumah secara spiritual. Ia membacakan surah Al-Baqarah di tiap sudut rumah, menghapus benda-benda tak perlu, dan membuang barang lama yang dulu disimpan hanya karena sentimental, tapi menyimpan energi buruk. Zia menyumbangkan buku-buku lama yang dipenuhi konten horor dan fantasi kelam. Ia berkata, "Kalau aku ingin memelihara cahaya, aku harus melepaskan bayangan." Pada suatu sore, Ustadz Hanif datang bersilaturahmi. Ia membawa hadiah kecil, sebuah mushaf Al-Quran khusus remaja dengan tafsir sederhana. Kamu diberi karunia, Zia. Tidak semua orang mengalami gangguan, dan sadar dari itu, ada yang terjebak selamanya. Zia menunduk, memeluk mushaf itu. Saya ingin menggunakan pengalaman ini untuk membantu orang lain, agar mereka tidak malu bercerita. Agar mereka tahu bahwa ruqyah itu bukan hanya pengusiran, tapi pembersihan jiwa. Ustadz Hanif tersenyum lembut. Itu ruh dakwah yang sejati. Malam itu, Zia mengisi acara kajian remaja di masjid setempat. Ia diminta membagikan kisahnya, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara di depan umum. Saya pernah dihuni oleh sesuatu yang bukan milik saya, tapi Allah mengirim banyak pintu untuk pulang, melalui rasa sakit, melalui mimpi, melalui suara-suara batin, sampai akhirnya saya benar-benar mendengar panggilannya. Para remaja terdiam, beberapa menangis. Salah satu dari mereka berkata, "Aku juga pernah mimpi tentang sesuatu, tapi aku takut cerita ke orang tua." Zia menjawab dengan lembut, "Kalau kamu merasa ada yang tidak biasa dalam tubuhmu, jangan simpan sendiri. Allah tidak menciptakan kita untuk menyimpan bayangan sendirian." Setelah acara, Zia duduk di beranda masjid. Cahaya lampu menimpa sajadah kecil yang ia bentangkan. Ia bersujud dengan doa tak bersuara. Dan malam itu, ia bermimpi lagi. Tapi bukan sosok berjubah hitam, melainkan cahaya putih lembut yang memeluknya dan berkata, "Kau telah bebas, bukan karena ruqyah, tapi karena keikhlasan." Zia terbangun, senyum di wajahnya, dan untuk pertama kalinya ia merasa utuh. Matahari terbit di langit Samarinda dengan sinar yang lembut, seolah dunia menyambut lembaran baru dalam hidup seorang gadis bernama Zia. Tak ada lagi jeritan malam, mimpi kelam, atau suara-suara yang membisikkan ketakutan di sudut pikirannya. Ruqyah telah selesai, jarum telah keluar, dan kini yang tersisa hanyalah dirinya yang baru. Lebih ringan, lebih tenang, lebih bersih. Sudah sebulan berlalu sejak sesi ruqyah terakhir, namun dampaknya terasa selamanya. Rumah Zia telah menjadi tempat yang penuh zikir dan salawat. Aroma kayu manis dan daun bidara sering tercium dari dapur. Bukan sebagai pengusir gangguan lagi, tetapi sebagai pengingat bahwa alam pun bisa menjadi sahabat dalam ibadah. Zia duduk di halaman rumah dengan Al-Quran terbuka di pangkuannya. Udara pagi sejuk, burung-burung berkicau tanpa malu. Di wajahnya terpancar ketenangan yang hanya dimiliki mereka, yang telah melewati badai batin dan menemukan pelabuhan keimanan. Ia menulis di buku hariannya, "Aku bukan lagi Zia yang dulu, bukan karena jarum itu telah keluar, tapi karena aku telah membuka pintu untuk cahaya.
Dan sejak saat itu, aku menjadikan hidupku sebagai taman yang harus dijaga kebersihannya. Setiap pagi, Zia mengikuti kajian daring bersama remaja dari berbagai kota. Ia berbagi kisahnya, bukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa gangguan bukanlah aib, bahwa ruqyah bukan sesuatu yang memalukan, bahwa membuka diri untuk disembuhkan adalah bentuk keimanan tertinggi. Saya tidak ingin dikenal sebagai korban, katanya dalam satu sesi kajian remaja. Saya ingin dikenal sebagai seseorang yang diberi kesempatan untuk bersih kembali. Perkataan itu menggema dalam hati banyak pendengarnya. Beberapa remaja mengaku pernah mengalami gejala mirip, tapi tak berani bicara. Kini dengan kisah Zia sebagai lentera, mereka mulai berani meminta bantuan dan membuka pintu yang telah lama tertutup. Di lingkungan tempat tinggalnya, tetangga memandang keluarga Zia dengan hormat. Ayah Zia menjadi lebih aktif di masjid, ikut dalam tim kebersihan dan pengajian bapak-bapak. Ibunya membuka kelas tahsin kecil di ruang tamu rumah, mengajarkan makhraj huruf kepada ibu-ibu sekitar yang sebelumnya malu belajar mengaji. Suatu hari, seorang tetangga berkata, "Dulu rumah ini gelap, sekarang rasanya seperti surga kecil." Zia tersenyum. "Karena kami mulai merawat cahaya," jawabnya. Namun kehidupan baru ini tidak datang tanpa ujian. Beberapa teman sekolah Zia sempat meremehkan kisahnya, menganggap semua pengalaman itu sebagai ilusi atau gangguan mental. Ada yang bilang, "Jangan lebay, semua orang pernah sakit perut." Ada pula yang berkata, "Ruqyah itu ketinggalan zaman." Zia tak menjawab dengan marah. Ia hanya berkata, "Kalau kalian pernah merasakan digerakkan oleh sesuatu yang bukan kalian, kalian akan paham bahwa iman bukan sekedar logika. Ia adalah pelindung terakhir saat tubuh dan pikiran tak sanggup." Dan perlahan sikapnya yang tenang dan tutur katanya yang lemah lembut membuka hati mereka. Bahkan salah satu temannya datang diam-diam dan bertanya, bagaimana cara memulai hidup lebih bersih dari dalam. Dalam hatinya, Zia selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberinya bukan hanya kesembuhan, tapi pemahaman. Ia kini sadar bahwa hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, tapi tentang memilih cahaya setiap kali gelap menawarkan tempat bersembunyi. Setiap malam sebelum tidur ia membaca surah Al-Baqarah ayat 255 dan ayat terakhir surah Al-Hasyr, lalu mengusap dada dengan telapak tangan kanan. Ia tidak melakukannya karena takut, tapi karena cinta. Cinta kepada perlindungan Allah yang tak pernah berhenti datang, bahkan saat ia lupa meminta. Suatu malam ia duduk di kamar sambil menulis. "Tubuhku dulu seperti rumah kosong. Lalu sesuatu masuk dan membuatku sakit. Tapi setelah ruqyah, aku tahu bahwa tubuh ini bukan sekedar daging. Ia adalah amanah. Ia harus dijaga. Dan aku berjanji tidak akan lagi membiarkan siapapun mengotorinya, termasuk diriku sendiri." Zia kini menjadi bagian dari komunitas remaja muslimah yang aktif menyuarakan pentingnya kesehatan rohani. Ia membuat video-video pendek tentang tanda gangguan spiritual, adab ruqyah, dan pentingnya menjaga lingkungan rumah dari hal-hal yang bisa membuka celah gaib. Video pertamanya bertajuk, "Jangan biarkan rumahmu tanpa cahaya." Dalam video itu, ia berkata, "Kalau kamu membiarkan rumahmu gelap, maka bayangan akan datang. Tapi jika kamu menyalakan satu ayat, maka kegelapan akan malu untuk tinggal." Video itu viral di media sosial remaja muslim. Banyak yang mengirim pesan pribadi padanya, minta doa, minta ruqyah, bahkan sekedar ingin didengar. Zia tak menjawab semuanya, tapi ia selalu menulis satu pesan universal. "Jika kamu merasa ada yang salah, jangan diam. Allah sedang menunggumu untuk bicara." Tahun itu juga ia menulis sebuah artikel untuk buletin masjid. Judulnya sederhana, "Kebersihan hidup dimulai dari dalam." Artikel itu mengajak pembaca untuk membersihkan rumah bukan hanya dengan sapu dan pel, tapi juga dengan tilawah, doa pagi, dan zikir menjelang maghrib. Ia menulis, "Kita tidak bisa melihat mereka,
tapi mereka bisa melihat kita. Maka jangan biarkan rumahmu jadi panggung bagi bayangan. Jadikan ia taman untuk para malaikat. Pada akhir tahun, Zia diundang berbicara di seminar kesehatan mental dan spiritual untuk remaja muslim di Balikpapan. Di depan ratusan peserta, ia berkata, "Saya tidak tahu siapa yang menanam jarum itu dalam tubuh saya, tapi saya tahu siapa yang mencabutnya. Bukan dokter, bukan ustaz, tapi ayat Allah yang menghancurkan semua ikatan. Kalau kamu merasa hidupmu kotor, jangan malu, karena Allah menciptakan air untuk membersihkan segalanya, termasuk kamu." Peserta terdiam, beberapa menangis. Dan di saat itu, Zia tahu bahwa hidupnya tak hanya sembuh, tapi telah dibersihkan. Malam itu ia menulis di halaman terakhir buku harian yang sudah penuh sejak awal kisah. "Aku hidup dalam tubuh yang pernah dihuni bayangan, tapi sekarang aku hidup dalam tubuh yang telah dibersihkan oleh cahaya. Dan aku bersyukur, karena Allah bukan hanya menyembuhkanku, tapi juga menjadikanku perantara bagi cahaya orang lain.